Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan per USD. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Untuk indeks dolar di time frame weekly ini menarik sekali ya untuk saya bahas sekali lagi, di mana di posisi minggu sebelumnya candle hijau ini diambil oleh 3 candle ya, 1 2 3 sampai terjadi breakout di candle impulsif bearish. Dan tentunya posisi daripada 3 candle ini memakan daripada 1 candle ini yang disebut dengan dominant break. Dan dominant break ini saya menggunakan Fibo Musang seperti ini ya. Ini saya ulangi lagi. Dan tentunya dari posisi ini saya memiliki target, yaitu yang pertama di 1,618, yaitu di 100.81 sampai dengan 100.18. Kemudian ada 2618 yaitu 98.41 sampai dengan 97.78. Dan ini adalah target 1, target 2. Dan kalau saya perhatikan posisinya saat ini menuju dari wave ketiga menuju wave keempat. Dan sangat menarik yang perlu kita bahas, minggu kemarin untuk indeks dolar ini membentuk sebuah long legs doji, dan sudah saya juga sampaikan di analisa hari Jumat kemarin, harga akan menguji kuat wilayah area resisten yang berkisaran antara 103.44 sampai dengan 103.35. Artinya bearish retest, dan menurut saya minggu depan akan melanjutkan penurunannya untuk pergerakan indeks dolar tersebut. Dan yang perlu saya tandain adalah area ini menjadikan open bulls yang tentunya akan menjadikan sebuah tantangan pergerakan indeks dolar ya untuk minggu depan, jika mana area 102.29 ini ya menjadikan posisi bergerak close break di bawah 102.29, maka menurut saya akan menunjukkan lanjutan penurunan yang menurut saya akan cukup signifikan ya, ketika candle weekly ya posisi di minggu depan jika mana break di bawah 102.29 close di bawah area tersebut untuk candle weekly-nya, minggu depannya lagi akan menunjukkan aksi penurunan lanjutan yang cukup signifikan dan menuju area base di posisi 101.67 sampai dengan 101.927. Hal tersebut yang akan menjadikan potensi yang menurut saya memiliki kecenderungan ya untuk pergerakan indeks dolar minggu ini akan terjadi lanjutan penurunannya. Oke, sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kita lihat di time frame daily. Nah, di time frame daily sudah ada konfirmasi adanya candle bearish engulfing ya, di mana body bullish engulfing di hari Kamis kemarin sentuh area resisten, kemudian bergerak turun, ada impulsif bearish melanjutkan penurunannya. Tentunya hal ini akan menjadikan uji berikutnya, yaitu area yang menjadikan titik bullish engulfing ya di posisi ini menjadikan target selanjutnya ya yang akan diuji untuk pergerakan hariannya, yaitu di 102.514. Itu menjadikan sebuah tantangan untuk pergerakan indeks dolar ya, apakah mampu break di bawah 102.514. Karena saya melihatnya ya, ini kan bergerak membentuk sebuah area compression ya, rising wedge ya, karena strukturnya adalah semakin ke atas terlihat semakin mengecil ya, seperti ini. Ini adalah pola daripada rising wedge ya. Nah, gambarannya kan seperti ini tuh, menunjukkan pembentukan kerucut ya. Nah, posisi rising wedge ini menurut gambaran saya tadi besar kemungkinan akan menguji batas bawah. Nanti di time frame yang lebih kecil akan terlihat. Kalau di time frame daily itu di kisaran 102.514. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jamnya. Nah, di time frame 4 jam ini adalah areanya. Posisi kemarin sempat sentuh ya sampai area ini, pas di area order block time frame 4 jam. Targetnya 103.56 ya, hampir kesentuh, tapi menurut saya cukup signifikan sudah keluar daripada jalur konsolidasinya.
Oke, ini saya hapus dan posisinya sudah berada di area trendline bawah, yaitu di 102.921. Ini ada trendline bawahnya ya yang sudah kita gambarkan dari posisi ini. Dan kalau saya perhatikan dari area yang tentunya menjadikan titik poin utama itu adalah ini. Sebentar saya tandain dulu. Ini ya dari open bullish engulfing ya sebelumnya. Karena saya melihatnya area ini ya posisi ini akan menjadikan uji terdekat ya sebelum open bullsnya yang di time frame 4 jam ya di sini ya di time frame daily maksud saya. Ini kan 102.514 ini kan open daily ya. Ini dari open daily-nya ya. Dan kalau di 1 jam itu opennya di sini. Ini yang menjadikan ujinya. Jadi kalau nantinya dari pembukaan market indeks dolar ya sampai dengan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, di mana keluar daripada jalur area 102.869 maka akan menunjukkan aksi penurunannya dan tentunya akan menguji sekali lagi area support 102.904. Ya, jadi ini menurut saya memiliki kecenderungan ke sana, tapi saya melihatnya karena ini kan di akhir sesi penutupan ya, menurut saya ini akan bergerak konsolidasi dulu seperti ini ya, konsolidasi ya atau membentuk sebuah chart pattern, baru dia akan bergerak turun menguji area supportnya. Jadi baik dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, karena saya melihatnya di atas ada high weekly ya, itu akan bisa jadikan titik retest ya berikutnya ya sampai dengan posisi ini ya, ini adalah titik retestnya. Jadi memiliki kecenderungan menurut saya nantinya hari Senin ya untuk indeks dolar akan bergerak konsolidasi seperti ini, baik nanti membentuk sebuah chart pattern ya, baru dia akan menunjukkan aksi penurunan kembali kalau sudah break di bawah area open 102.869. Ini posisinya. Jadi menurut saya sesi Asia sampai dengan sesi Eropa insya Allah akan terjadi bullish untuk koreksi ya. Tapi secara keseluruhan saya melihatnya indeks dolar akan terjadi pelemahan ya, bergerak negatif untuk minggu depan. Oke, ini gambarannya tentunya akan berlawanan ya terhadap Euro USD dan GBP USD. Sekarang kita akan bahas dari market pair USD. Kita mulai di market Euro USD. Kita lihat di time frame weekly. Euro USD ada pembentukan ini ya long legs doji, tapi menurut saya long legs doji ini karena ada potensi adanya dorongan bullish ya, yaitu impulsif bullish yang ini artinya di sini kan masih bergerak konsolidasi atau sideways, dan tentunya ini sudah saya sampaikan juga di beberapa analisa sebelumnya ya, ada sideways, ada strategi, nanti kita akan cek. Tapi ini saya akan rubah dulu ya posisi-posisinya karena high weekly yang terbentuk ada di 1.09766, kemudian ini menjadikan resisten weekly sebelumnya. Kita rubah dulu. Nah, ini yang menjadikan titik low weekly di 1.08362 ya di area tersebut. Dan ini menjadikan support weekly di 2 minggu yang sebelumnya ya di posisi ini. Oke. Menurut saya masih dalam area konsolidasi tapi memiliki kecenderungan bullish ya kalau saya lihat, karena masih ada impulsif yang sangat kuat ini yang masih membayang-bayangi dari pergerakan di 2 minggu ke belakang. Oke, sekarang kita akan cek di time frame daily-nya. Nah, di time frame daily terlihat memang membentuk sebuah pergerakan bullish flag ya. Nih. Jadi apalagi di hari Jumat kemarin sudah didorong oleh pergerakan impulsif ya. Ini Anda bisa lihat ini ada pergerakan impulsifnya yang tentunya menurut saya akan memiliki dorongan lanjutan kenaikannya, yaitu menuju area 50%. Apakah ini area 50% yang sudah kita gambarkan dan menuju area resisten. Kita coba lihat ya strategi pembentukan sideways ya. Apakah berjalan atau tidaknya, kita akan cek di time frame yang lebih kecil. Kalau berjalan masih bisa kita gunakan. Oke, alhamdulillah ya, masih bisa digunakan strategi sideways berjalan dengan baik ya. Setelah kita gambarkan di minggu kemarin dari posisi resisten terjadi penolakan dan bergerak turun, ini membentuk sebuah area compression,
berada di area support ya. Kemudian ini adalah area buy area, membentuk bullish engulfing. Artinya ada dorongan bullish terjadi dan menyentuh area 50% 1.09279. Menurut saya berpotensi kuat akan terjadi kenaikan berlanjut untuk minggu depan. Dan minggu ini ya, kalau kita lihat ini adalah pergerakan range-nya ya, saya akan tandain sebenarnya dari sini. Jadi blok kuning ini ya, perhatikan. Ini sebentar saya rubah dulu. Saya pasin ya, saya kasih gambaran kotak-kotak ini untuk mempermudah kita melihat potensinya ya, melihat potensinya selama pergerakan nantinya 1 minggu ke depan. Oke, dan ini adalah high-nya. Ya, seperti ini. Sebentar saya pasin dulu. Ini Senin. Oke, kurang lebihnya di sini. Ya, ini saya ganti warna kuning. Dan yang kuning ini adalah pergerakan di minggu sebelumnya. Saya ganti warna biru. Nah, posisinya seperti ini. Ya. Jadi terlihat ya dari box kotak itu aja sudah membentuk sebuah area sideways ya. Sudah membentuk sebuah area sideways yang menjadikan sebuah tantangan nanti minggu depan. Ya, kurang lebih masih sama ya. Artinya seperti ini. Baik di area support. Oke, ini adalah area supportnya. Baik di area support ya, seperti ini. Kemudian ya, dan mengharapkan kenaikan ya, kalau saya sih minimal 50% ya. Ini karena 50% ini menjadikan tolak ukur juga ketika sideways terjadi. Kalau impulsi bullishnya berlanjut maka bergerak naik. Kemudian sell di area resisten ya, seperti ini. Ini adalah sell di area resisten. Jadi ya ini strategi untuk ketika market bergerak sideways, sell di area resisten dengan target tetap yaitu di 50%. Masih sama pola strateginya, saya nggak akan rubah dulu. Kalau untuk sudah bergerak di 50% ya, atau di area yang hitam ini, sebenarnya ini adalah area sideways ya. Ini area 50% ini. Dan nanti kita lihat kalau market terjadi penurunan, karena ini kan 50% itu bisa naik bisa turun nih. Kalau dia bergerak turun menuju area support kembali lagi, ya bisa kita buy di area sini gitu. Ya. Dan stop loss tetap ada di bawahnya, dengan atur aja posisinya. Ya, ini kan terjadi false break ya, udah jelas, dan terjadi kenaikan hingga area 50%. Jadi polanya seperti ini untuk Euro USD. Ya, saya tidak akan merubah dulu. Jadi artinya masih saya gunakan potensinya kalau sudah break area resisten di atas 1.10122 baru ini tidak saya gunakan kembali. Tapi kalau masih selama di range area sideways ya, kurang lebihnya saya akan masih gunakan strategi ini untuk buy di support, sell di resisten. Oke. Kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu di GBP USD. Kita cek juga di time frame weekly. GBP USD hal yang sama ya, terjadi long legs doji tapi masih dalam bayang-bayang impulsif bullish, artinya masih dalam kecenderungan bergerak bullish ya. Secara range-nya juga terlihat, Anda bisa lihat ya. Ada higher high, higher low, higher high, higher low. Ini ada higher high ya, tentunya ini mencari titik higher low dan melanjutkan kenaikan kembali. Selama area ini ya, area open bulls berkisaran tepat berada di area 50% 1.25800 tidak terjadi breakout, maka masih kecenderungannya adalah bullish. Ini gambaran saya. Dan selanjutnya kita akan cek di time frame daily. Nah, kalau dilihat di time frame daily sudah ada bullish engulfing. Ya, ini adalah posisi yang tentunya melawan daripada pergerakan bearish engulfing sebelumnya. Dan yang menjadikan tantangan nantinya khususnya di time frame daily ya, di hari Senin, apakah mampu breakout di atas daripada ini. Ini adalah open bearish-nya. Oke, open bearish-nya di 1.27483. Jadi kalau menurut saya hari Senin kalau ini betul-betul di breakout ya, satu candle lagi close di atas ini, maka hati-hati, ini bisa menjadikan pola CB1 ya. Kalau ini terjadi betul-betul pola CB1, maka menurut saya potensi untuk dia bergerak naiknya sangat kuat ya. Nah, ini polanya kita akan tandain dulu.
Ada CB1 di posisi ini. Oke, sebentar saya masukkan dulu. Ini posisinya ya. Nah, itu ya. Jadi ada potensi kalau sampai dengan ini di break impulsif bullish, close di atas daripada open ya. Impulsif bullishnya contoh seperti ini ya. Nah, gini ya. Close-nya di atas gini. Ya, candle warna hijau. Full body ya. Close di atas 1.27483 maka akan menunjukkan aksi penguatan kembali. Tentunya nanti saya akan update. Insya Allah semoga hari Senin membentuk sebuah pola impulsif yang sangat kuat seperti itu ya. Baru nanti kita akan bisa gunakan Fibo Musang untuk target ke atasnya. Jadi bisa entry secara langsung di level tersebut atau kita mencari area minimal 38,2% atau 50%. Ini perkembangannya ya. Jadi ini dari time frame daily ada potensi bullish yang cukup signifikan menurut saya. Nanti kita lihat di hari Senin. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam menurut saya setelah kemarin ini saya tandain ya, sayang banget sebenarnya area zona buy tidak diambil. Ya mungkin saya terlalu dalam ya ambil area zona buy-nya. Dan posisinya dari area ini kan membentuk sebuah area compression ya atau area liquidity dan didorong oleh bullish engulfing yang sangat signifikan karena news PCI price index menunjukkan negatif terhadap indeks dolar ya, tentunya GBP USD terjadi penguatan kembali. Ini gambarannya. Oke, sekarang saya akan rapikan dulu. Gak apa-apa ya, berarti belum rezeki ya kalau belum ambil zona buy, tapi secara struktur pergerakannya ini sebenarnya sudah benar. Intinya di situ ya. Oke, sekarang kita akan nandain dulu ya. Seperti ini boxnya ini saya masih gunakan ya. Boxnya saya akan gunakan. Saya akan cari level yang paling terendahnya di minggu kemarin dan tertingginya di minggu kemarin adalah di sini di hari Selasanya ya. Dan saya geser ini penutupannya. Oke. Jadi ini saya ganti warna kuning dan yang kuning ini saya ganti warna biru. Biru menandakan pergerakan 2 minggu yang lalu, yang kuning menggambarkan pergerakan di minggu kemarin. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini adalah high-nya. Ya, ini adalah high-nya. Oke, ini menjadikan titik high yang menjadikan ya biasa kita menyebutnya adalah high weekly ya. Ini menjadikan tantangan untuk minggu depan. High weekly-nya di 1.27594 ya, itu adalah high weekly dan yang di bawah ini adalah low weekly-nya yaitu di 1.25907. Itu menjadikan batas bawah di minggu kemarin. Dan kalau saya perhatikan polanya menurut saya karena di sini ada tekanan bullish yang cukup signifikan dan di area ini kan ada apa namanya? Support become resistant ya. Ini akan diuji sekali lagi untuk hari Senin besok. Artinya dari tes menuju ke sana. Ini adalah resistant become support maksud saya, maaf. Nah, di situ adalah resistant become support. Oke, sebentar saya ini dulu. Ya. Jadi konsepnya adalah saya akan melihat retestnya ini apakah mampu sampai dengan area support karena di area ini adalah area demand. Ini ada order block di time frame 1 jam, saya tandain juga. Ini adalah order blocknya ya, ini wilayah-wilayah area yang menjadikan potensi buy area saya untuk hari Senin besok ya. Jadi saya mengharapkan karena tadi kita kan bahas indeks dolar itu memiliki kecenderungan dia akan bullish untuk koreksi. Tentunya GBP USD akan memiliki kecenderungan bearish untuk koreksi dan melanjutkan kenaikannya. Itu ya. Sekarang kita akan lihat lebih detail di time frame 1 jamnya. Oke. Nah, ini kan kalau Anda perhatikan ya, ini candle pergerakan ini, struktur ini adalah konsolidasi sebenarnya. Ini adalah rekonsolidasi ya. Nah, setelah bergerak konsolidasi besar seperti ini, oke. Ini kan terjadi break ya. Setelah konsolidasi kan break. Setelah breakout di sini, nah ini ada order block di time frame 1 jam di area supply. Nah, ini order blocknya yang sudah direspon. Dan menurut saya setelah order block ini sudah direspon, ini adalah order block time frame 1 jamnya
direspon dan dia bergerak turun ya, bergerak turun maksud saya. Dan posisinya menurut saya akan retest dan menuju area support ya, yang awalnya adalah resisten di sini, resisten become support, atau mendekati area order block di time frame 4 jam. Itu aja. Jadi gambaran saya ini akan terjadi turun dulu ya, bearish seperti ini. Oke. Jadi seperti ini ya. Baru nanti pantau aja di area ini apakah ada pembentukan bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup ya, yang menunjukkan kenaikan kembali atau bullish untuk GBP USD, dan akan bergerak menguat dan menguji yang tentunya ya high weekly terdekatnya di area tersebut yang menjadikan titik targetnya ya 1.27594. Jadi hari Senin kesimpulan saya, market akan bearish dulu ya untuk koreksi, tapi tentunya atau retest ya, baru dia akan pullback dan kembali lagi menguat menuju high weekly-nya. Tapi kalau ternyata, ini menurut saya gambaran saya seperti itu sih, kecuali kalau memang betul-betul high-nya yang ada di posisi hari Jumat kemarin di ini kan resisten terdekatnya. Kalau resisten terdekatnya ini di breakout di 1.27279 seperti ini ya, dia akan bergerak naik secara langsung, intinya di situ menguji area ini. Itu sih. Cuman kalau saya pribadi, ini adalah zona buy saya yang cukup besar ya, masuk area support sampai dengan area 4 jam ini adalah area zona buy saya. Jadi pantau aja wilayah area support dan area order block time frame 4 jam di 1.25990 sampai dengan 1.26508, dan supportnya yaitu kurang lebih di 1.26672 sampai dengan 1.26536. Ini adalah gambaran saya untuk market GBP USD ya, hari Senin dan minggu depan. Dan kita akan lihat di USD Jepang Yen untuk kita bahas, dan kita cek dulu time frame weekly. Dan menariknya kalau USD Jepang Yen ini sebenarnya kan searah ya dengan indeks dolar, tapi saya melihatnya karena sentimen daripada Jepang sendiri ya menunjukkan progres bullish yang cukup signifikan. Ya, memang kondisi ekonominya yang sangat bagus dan sangat kuat, dan tentunya akan menguji wilayah area supply. Ini adalah area supply nih yang akan diuji minggu depan ya. Ini area supply-nya, karena saya tandain dulu ya. Ini adalah area supply. Oke, yang menjadikan sebuah tantangan pergerakan USD Jepang Yen ya. Ini adalah area supply-nya. Tuh ya, besar di situ. Kita akan tandain dulu. Ya. Menurut saya minggu depan akan masuk kepada area supply ya. Dan sekarang kita akan coba cek, artinya berarti masih bullish ya. Kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame daily. Nah, di time frame daily target untuk order block daily sudah hampir kesentuh ya, meskipun tipis. Tapi hati-hati. Oke, meskipun tadi kita memiliki targetnya adalah lanjutan sampai dengan supply, tapi saya melihatnya di time frame daily sudah ada konfirmasi gitu. Apa itu konfirmasinya? Ada bearish engulfing yang terbentuk di hari Jumat kemarin. Artinya ini sudah searah ya sama indeks dolar. Secara langsung day per day-nya sudah terlihat adanya penolakan pada seller yang sebelumnya sangat impulsif sekali, membentuk sebuah recompression, dan ya setidaknya target 1, 2 ini sudah terpenuhi ya, sampai dengan target 3 hampir menyentuh order block time frame daily. Dan posisinya sekarang terbentuk adalah bearish engulfing. Ya, secara langsung ketika ada konfirmasi bearish engulfing ya, menurut saya indeks USD Jepang Yen khususnya nanti hari Senin akan menunjukkan aksi penurunan dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan retest ya, bullish untuk koreksi sama kayak indeks dolar tadi. Jadi ini adalah area koreksinya, saya akan tandain ya, berarti berada di area 38,2% targetnya. Tapi sebentar, ini 23,6 nya saya masukkan aja. Nah, di area tersebut ya, berarti akan terjadi retest menuju dari open besok ya. Menurut saya ini akan menguji dua informasi ini, baik di 23,6% di 144.40 sampai dengan 144.736. Selama bergerak retest seperti ini, cari aja nanti
terbentuknya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka akan menunjukkan aksi penurunan kembali, minimal menguji area support ya di posisi ini atau di 144.078. Oke, ini gambaran saya. Jadi saya akan rubah, ini adalah high weekly-nya yang tertinggi di minggu kemarin, dan ini adalah low weekly-nya yang terbentuk di minggu kemarin. Nah, seperti ini gambarannya. Ini high weekly, sebentar mana? Ya, itu ya polanya. Sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Kita cari momentum seperti apa di time frame 4 jam ini. Oke, nah ini kemarin sudah jalan sih sebenarnya kalau alurnya, karena kita kan memiliki zona buy dan area support ya. Dia akan retest dan melanjutkan naik. Tentunya kan seperti itu gambaran kita. Tapi karena dorongan sellernya ini sangat kuat dan tidak ada pembentukan konfirmasi candle di time frame 4 jam ya, bahkan di sini hanya long legs doji, maka menurut saya ini bisa berlanjut turun, minimal dia retest dulu di area yang sudah kita tandain tadi ya. Di sebentar time frame daily ini nggak keluar, saya masukkan dulu di time frame 4 jamnya ya, di sini ya. Retestnya sudah kita tandain, yaitu baik di 144 start awal sampai dengan area golden level. Oke, ini saya rapikan dulu ya, karena ada perubahan, tapi secara struktur kemarin sudah sesuai, dia bergerak turun atau retest, tapi ternyata tertahan ya, tidak ada pembalikan secara langsung di akhir sesi penutupan. Maka menurut saya ini sangat beresiko ya, dalam arti pantau aja tetap nanti hari Senin ya, karena ini kan retest, harusnya kan dia bergerak naik, tapi dia tertahan di sini gitu sampai membentuk adanya pergerakan bearish engulfing di time frame daily. Jadi kalau kita asumsikan dia akan bergerak naik dulu, bullish untuk koreksi ya, kurang lebih sama sebenarnya seperti indeks dolar tadi gitu loh. Dan nanti kita tinggal pantau di wilayah area ini, koreksinya ini apakah betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down dari 1, 2, 3, 4 level ini ya, baik di 144.408 sampai dengan 144.534, maka menunjukkan aksi penurunannya ya, menguji area order block di time frame 1 jam ini. Nanti kita akan cek. Oke, ini jadi gambaran strukturnya seperti itu. Jadi ada pergerakan bullish tapi sifatnya hanya koreksi. Oke ya. Sebentar, untuk strategi saya tandain box-boxnya ini saya rubah dulu. Oke. Ini menjadikan titik high tertingginya. Kemudian low-nya ini yang mana ya? Sebentar. Kita cek dulu yang menjadikan titik terendahnya di hari Senin Kamis. Oh ya ini. Nah, ini. Oke, sebentar tunjukkan. Bentar ya. Ini Senin. Oke, Selasa, ini Bapak ini. Ini Senin. Ya, di sini ya. Nah, itu kondisi pergerakan selama 1 minggu kemarin ya. Nah, terus kemudian yang kotak ini saya ganti warna biru. Ini adalah 2 minggu yang lalu. Ya, seperti ini. Sebentar, ini saya akan geser ya untuk pergerakan minggu depannya. Ya, ini posisinya, batas atas batas bawahnya. Jadi area yang, sebentar sambil saya rapikan ya, ini soalnya banyak coret-coretan ya. Nah, oke. Jadi ini posisinya memang minggu kemarin strong banget bullishnya, dan ini sudah ada konfirmasi adanya bearish engulfing ya di time frame daily. Anda sudah bisa lihat. Maka kalau ini terjadi penurunan, maka hal yang diuji berikutnya adalah kekuatan sellernya menuju area key supportnya, yaitu di 142.649. Itu gambarannya. Kalau area tersebut di breakout, maka menunjukkan bearish yang sangat kuat ya di pergerakan berikutnya. Itu gambarannya. Sekarang kita akan cek time frame 1 jam dulu. Nah, ini menariknya. Kenapa saya tadi katakan ada kecenderungan terjadinya bullish untuk koreksi ya. Candle-candlenya ini Anda perhatikan. Oke, setelah dia pasca terjadi kenaikan yang cukup signifikan, penolakan pada support,
time frame 1 jam ya. Ini impulsif, ada bearish engulfing, impulsif bearish, dan ini candle membentuk sebuah recompression dan berubah warna. Di akhir sesi penutupan ada long legs doji. Nah inilah yang menunjukkan bahwasanya market untuk hari Senin menurut saya USD Jepang Yen akan kembali lagi menguat, tapi sifatnya hanya bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunan lagi. Itu ya. Dan kalau saya perhatikan ini ya, secara pembentukan order block, di sini ada order block juga. Nah, ini adalah order block. Di awal di sini ya, saya tandain dulu. Ini order blocknya. Oke, di time frame 1 jam, dan di bawah order block tersebut ada imbalance. Ini ada imbalance-nya. Oke ya, menurut saya potensinya akan menuju imbalance dan order block gitu. Ini imbalance-nya. Nah, ini imbalance. Oke. Posisi ini. Ini adalah area imbalance. Ya, di area tersebut. Oke ya, ini gambaran saya. Tentunya kalau dengan adanya bullish untuk koreksi dan melanjutkan penurunan, maka cek di area zona buy di sini nanti. Nah, apakah ini bisa jadikan buy? Bisa. Artinya kalau harga menuju ke order block time frame 1 jam ini ya, dan support become resistant, maka ketika area tersebut disentuh ya seperti ini ya, di sini dia akan, ketika ada konfirmasi tetap ya, ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, maka dia akan menguji retest area low weekly ini loh ya, yang menjadikan support become resistant di area sini, baru nanti akan bergerak berlanjut turun. Nah itu ya, sebentar ini saya tandain dulu seperti ini. Jadi kalau ada konfirmasi arahnya ke sana dan kemudian melanjutkan penurunannya ya, menguji area zona buy berikutnya. Ya minimal taking profitnya sebatas retest sampai dengan area support become resistant. Nah seperti ini. Ini menurut gambaran saya, jadi sudah ada potensi adanya penurunan terhadap market USD Jepang Yen. Kalau secara struktur terlihat seperti head and shoulder ya. Nah ini shoulder kiri, ini neckline, ini headnya. Oke, ini neckline bawah nantinya di sini ya. Dan kemudian ini shoulder kanan dan melanjutkan penurunannya. Nah, secara teori daripada pergerakannya seperti ini. Nah, ya, gambarannya seperti itu. Oke, ini menurut saya dari posisi USD Jepang Yen untuk minggu depan. Semoga bermanfaat dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten, dan tentunya silakan cocokkan dengan analisa masing-masing supaya teman-teman semua bisa mendapatkan keuntungan ya atau manfaat dari apa yang saya sampaikan di sini. Oke, terima kasih ya buat semuanya. Salam sehat, happy weekend buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.